Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1153. Alurnya salah. Setelah keluar dari lubang yang dalam itu, bau busuk langsung tercium di wajah kami. Sambil mendongak, kami melihat hamparan tanah kosong tak berujung yang dipenuhi sampah di mana-mana. Sungguh tempat yang mengerikan. Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, hampir 10.000 orang di sekitar mengejar kapal terbang di langit seperti orang gila. Ye Guan juga diseret oleh pria itu untuk mengejarnya. Setelah mengejar beberapa mil, kecepatan kapal terbang itu tiba-tiba melambat, dan orang-orang di tempat kejadian segera mempercepat lajunya. Tak lama kemudian, kecepatan kapal terbang itu berhenti total, lalu bagian bawah kapal terbang itu tiba-tiba terbuka, lalu sampah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke bawah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di lapangan tiba-tiba bergerak lebih cepat. Ye Guan juga diseret oleh pria itu ke tumpukan sampah. Dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan mereka semua langsung menerkam ke tumpukan sampah seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya. Xiaota tiba-tiba berkata, "Cepat ambil saja, kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertahan hidup bulan ini?" Ye Guan juga kembali sadar. Butuh waktu sebulan baginya untuk memulihkan kultivasinya, dan selama periode ini, bagaimana cara bertahan hidup adalah sebuah masalah. Jadi Ye Guan harus mengesampingkan harga dirinya dan mulai mencari-cari di tumpukan sampah. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah buah. Buah itu sebesar kepalan tangan dan berwarna merah terang. Tetapi jelas buah itu telah digigit beberapa kali. Ye Guan merasa sedikit jijik dan hendak membuangnya. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba datang ke sisi Ye Guan. Melihat buah di tangan Ye Guan, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meletakkan buah itu di lengan Ye Guan. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan berkata dengan gembira, "Adik kecil, ini kemungkinan besar adalah buah spiritual. Jika kamu menukarnya, kamu bisa mendapatkan setidaknya 100 kristal mineral." 100 kristal mineral, Ye Guan sedikit terkejut. Melalui percakapan tadi, dia tahu bahwa saudara Zhu Tao dan istrinya hanya dapat menggali 2 atau 3 kristal mineral sehari, dan 2 atau 3 kristal mineral berkualitas tinggi dapat bertahan selama 4 atau 5 hari. Zhu Tao menyeringai, "Kamu sungguh beruntung." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meneruskan menggali ke arah tumpukan sampah. Ye Guan meletakkan buah itu di tangannya dan terus menggali. Tak lama kemudian, matanya berbinar karena ia menemukan bahwa tidak jauh dari buah itu, ada buah lain yang hanya digigit sekali atau 2 kali. Ye Guan segera mengambilnya, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat seorang gadis kecil tidak jauh dari sana sedang menatapnya. Gadis kecil itu tampak baru berusia 12 atau 13 tahun, berpakaian compang camping, kurus, mengenakan topi merah compang camping. Wajahnya agak gelap, tetapi matanya besar. Pada saat ini, dia sedang menatap buah di tangan Ye Guan. Tenggorokannya bergemuruh. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu membagi buah itu menjadi 2 bagian. Dia menyerahkan bagian yang masih bagus kepada gadis kecil itu, yang berlari ke arahnya dan mengambil buah itu. Ye Guan tersenyum tipis dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengeluarkan belati dari belakang dan menusuk pahanya sebelum dia sempat bereaksi. Kemudian, dia menyambar setengah buah itu dari tangan Ye Guan, dan dengan cepat menyambar buah itu ke dalam pelukan Ye Guan. Setelah dia merampok benda itu, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menusuk dada Ye Guan dengan belati, jelas ingin membunuh Ye Guan dengan 1 pukulan. Ketika Ye Guan ditusuk untuk pertama kalinya, dia tertegun sejenak. Untungnya,
Dia bereaksi sangat cepat. Ketika gadis kecil itu menusuknya untuk kedua kalinya, dia dengan cepat berguling ke samping. Namun, dia masih sedikit terluka. Pakaian di dadanya robek, meninggalkan luka sayatan panjang di dadanya. Gadis kecil itu tidak terkena serangan kedua, jadi dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menjilati darah di belati itu. Saat darah Ye Guan masuk ke mulutnya, kilatan merah darah muncul di matanya. Garis keturunan gila tidak menolaknya. Ketika Ye Guan melihat pemandangan ini, dia tercengang di tempatnya berada. Pada saat ini, karena banyak orang melihat ke sini, gadis kecil itu menyembunyikan buahnya, berbalik dan lari. Ye Guan tergeletak di tanah, menatap darah di paha dan dadanya, sedikit bingung. Tuan Ta, rencananya salah. Xiao Ta berkata dengan suara berat, apakah menurutmu semua gadis kecil itu baik? Sial, kau harus melihat dengan jelas lingkungan seperti apa ini. Siapapun yang bisa bertahan hidup di sini pasti bukan orang biasa. Kau harus lebih berhati-hati. Ye Guan tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak menyangka gadis kecil itu tiba-tiba akan membunuh seseorang. Seperti yang dikatakan Master Ta, dia masih perlu lebih berhati-hati. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kultivasi saat ini. Xiao Ta melanjutkan, melakukan perbuatan baik pastilah merupakan hal yang baik. Tetapi kamu harus tahu bagaimana melindungi dirimu sendiri. Seperti di Bima Sakti, jika seorang lelaki tua terjatuh, lupakan saja. Topik ini sensitif, dan bahkan Master Ta tidak dapat menghentikan kekuatan kepiting sungai, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Ye Guan, pada saat ini, Zhu Tao berlari mendekat. Ketika dia melihat keadaan Ye Guan yang menyedihkan, dia terkejut dan bertanya dengan cepat, "Adik Ye, apa yang terjadi padamu?" Ye Guan tersenyum pahit. "Aku ditikam." Ekspresi Zhu Tao tiba-tiba menjadi serius. Dia melihat sekeliling dan akhirnya, matanya tertuju pada pakaian Ye Guan. Dia merobek pakaian Ye Guan dan kemudian membalut kedua luka Ye Guan. "Zhu Tao, kamu tidak bisa menyelamatkannya." Pada saat itu, seorang pria di dekatnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia terluka, dia tidak akan hidup lama. Tempat ini sangat tercemar. Jika Anda terluka, kemungkinan besar Anda akan terinfeksi, dan sekali terinfeksi, sama sekali tidak ada harapan untuk sembuh." Zhu Tao menggelengkan kepalanya. "Saya baru saja memeriksa dan lukanya belum terinfeksi. Seharusnya tidak menjadi masalah besar." Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Cepat atau lambat, kebaikanmu akan menyakitimu." Zhu Tao menyeringai dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan melirik Zhu Tao di depannya, lalu berkata, "Saudara Tao, terima kasih banyak." Zhu Tao menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, kamu berbaring saja sebentar. Aku masih perlu melihat-lihat untuk melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu untuk dimakan atau digunakan di toko." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari ke arah tumpukan sampah. Ye Guan sedang berbaring di tempat pembuangan sampah. Saat itu tengah hari dan matahari sangat terik. Dia baru saja kehilangan banyak darah, jadi dia pingsan tak lama kemudian. Di atas kapal terbang, seorang wanita dan seorang anak laki-laki sedang melihat ke bawah ke arah sekelompok orang yang sedang mengais-ngais sampah di bawah. Wanita itu mengenakan baju besi perak di tubuh bagian atasnya dan celana kulit ketat di tubuh bagian bawahnya. Dia memiliki tubuh yang ramping, dan celana itu membuatnya tampak lebih seksi dan menggoda. Fitur wajahnya juga sangat halus, dan rambut perak panjangnya disisir santai ke belakang, membuatnya terlihat sangat keren. Di sebelah wanita itu ada seorang anak laki-laki kecil, yang baru berusia sekitar 10 tahun dan mengenakan baju zirah perak.
Anak lelaki itu menatap ke arah orang-orang yang sedang mengacak-acak sampah. Dengan sedikit rasa ingin tahu, "Kakak, apa yang mereka lakukan?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Mencari makanan." Anak laki-laki itu sedikit bingung. Mengapa mereka mencari makanan di tempat pembuangan sampah? Apakah mereka tidak punya daging di rumah? Wanita itu berkata, "Tidak." Anak laki-laki itu mengerutkan kening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengeluarkan sekotak biskuit dan melemparkannya. Wanita itu melirik anak laki-laki itu dan tidak berkata apa-apa. Ketika kotak biskuit jatuh, terjadilah perebutan karena kotak biskuit itu utuh. Puluhan orang berebut sekotak kue utuh dan beberapa di antara mereka segera kepalanya berdarah. Di dalam pesawat terbang, bocah lelaki itu berkata dengan gembira, "Kakak, mereka benar-benar berebut sekotak kue. Bodoh sekali." Wanita itu melirik sekelompok orang yang masih berkelahi di bawah dan tidak berkata apa-apa. Anak kecil itu tampak senang, jadi dia mengambil sekotak daging panggang lagi dan melemparkannya. Sekotak daging panggang lengkap ini langsung menimbulkan keributan yang lebih besar. Ratusan orang berbondong-bondong untuk mengambilnya seperti orang gila, dan terdengar ratapan di lapangan. Di atas kapal terbang, anak laki-laki itu melihat pemandangan ini dan bertepuk tangan berulang kali. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Wanita itu memandang sekelompok orang di bawahnya yang tengah berebut sekotak daging panggang dengan wajah tanpa ekspresi. Anak lelaki itu tiba-tiba bertanya, "Kakak, buku itu mengatakan bahwa kita pernah meninggalkan planet ini." Wanita itu mengangguk. Anak laki-laki itu sedikit bingung. "Kalau begitu, mengapa tidak membawa orang-orang itu ke sana bersamamu?" Wanita itu memegang tangan anak laki-laki itu dan berkata, "Yuan Tian, ingatlah, kamu harus selalu memiliki nilai dirimu sendiri. Karena hanya dengan cara inilah kamu dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Orang-orang di bawah sana dulunya adalah golongan terendah di benua ini, yaitu orang miskin, dan orang miskin tidak memiliki nilai. Jadi mereka ditelantarkan. Apakah kamu mengerti?" Anak laki-laki itu berkedip, lalu menyeringai, "Begitu, orang-orang yang bahkan tidak mampu membeli daging tidak berguna bagi kita." Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik anak laki-laki bernama Yuan Tian dan berbalik. Pintu kapal ditutup, dan di bawahnya, banyak sekali orang yang masih berebut mengambil kotak biskuit dan barbeque. Saat Ye Guan membuka matanya, dia sudah berada di sebuah rumah lumpur sederhana. "Kakak Ye, apakah kamu sudah bangun?" Pada saat ini, suara Zhu Tao tiba-tiba terdengar di telinga Ye Guan. Ye Guan berbalik dan melihat Zhu Tao datang. Tepat saat Ye Guan hendak berdiri, Zhu Tao buru-buru berkata, "Jangan bergerak dulu, lukamu belum sembuh." Ye Guan menunduk dan melihat kaki dan dadanya telah diperban. Ye Guan menatap Zhu Tao dan berkata dengan serius, "Saudara Tao, terima kasih banyak." Zhu Tao menyeringai, "Sama-sama, beruntung lukamu tidak terinfeksi. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain menyeretmu ke kuburan massal dan menguburmu di sana." Ye Guan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berteriak sendirian. "Saya lapar." Ekspresi Ye Guan membeku. Zhu Tao ragu sejenak, lalu berkata, "Adik Ye, tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, Ye Guan mendengar suara wanita yang marah dari luar. "Dasar bajingan, kita bahkan tidak punya cukup makanan, dan kau malah memberikannya padanya. Bagaimana menurutmu? Jika bukan karena Xiao Xin, aku pasti sudah lama berhenti tinggal denganmu, dasar anak yang hilang." Setelah beberapa saat, Zhu Tao berjalan ke rumah batu Ye Guan sambil memegang kentang panggang di tangannya.
Dia berjalan di depan Ye Guan, menyerahkan kentang itu kepadanya, dan menyeringai, "Adik Ye, isi perutmu dulu." Ye Guan melirik kentang panggang itu, lalu menatap Zhu Tao di depannya. "Kakak Tao, mengapa kamu menolongku?" Zhu Tao menyeringai, "Dulu aku hampir mati kelaparan, dan dilempar ke kuburan massal. Kemudian, aku diselamatkan oleh orang lain. Jadi, jika ada sesuatu, aku akan membantu semampuku. Pokoknya, hidup masih bisa ditanggung." Bab 1154. Bekerja keras. Begitu Zhu Tao selesai berbicara, dia mendengar umpatan marah seorang wanita di luar, dan Zhu Tao berlari keluar. Di dalam rumah batu, Ye Guan menatap kentang di tangannya. Kentang itu tidak terlalu besar, tetapi dia tahu bahwa benda ini pasti sangat berharga di tempat ini. Ye Guan tidak makan, tetapi perlahan menutup matanya. "Tuan Ta, apakah Bibi Sukun ingin aku pindah ke tempat ini?" Xiao Ta berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa segala sesuatunya pasti tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, ini adalah permintaan bibimu. Kamu harus siap secara mental." Ye Guan mengangguk. Dia tahu bahwa bibinya pasti tidak akan mengizinkannya melakukan tugas sederhana seperti itu. Kali ini, dia tidak bisa lagi seyakin sebelumnya. Dia harus melangkah selangkah demi selangkah dan berhati-hati. Sederhananya, Anda harus sedikit lebih jinak. Lagi pula, dia sekarang tidak berada di alam semesta Guangxuan. Saat itu perutku mulai keroncongan. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan mengupas kentang-kentang itu. Namun, dia tidak menghabiskan semuanya, tetapi menyisakan setengahnya. Setelah menyingkirkan sisa separuh kentangnya, dia perlahan menutup matanya. Pergi tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mengandalkan bantuan rahasia Zhu Tao untuk menghindari kelaparan, dan setelah 5 hari, luka-lukanya hampir sembuh. Setelah lukanya sembuh, Ye Guan meninggalkan rumah batu yang remang-remang dan lembab itu dan keluar. Awalnya dia ingin menghirup udara segar. Namun, begitu dia keluar dari rumah batu itu, tiba-tiba tercium bau amis yang menyengat. Ye Guan melihat sekeliling, ada ribuan rumah batu seperti ini di sekitarnya. Setiap rumah batu sangat berdekatan satu sama lain. Sanitasi di daerah ini sangat buruk, terutama karena hujan kemarin. Ada genangan air dan sampah di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan segala macam bau amis dan kotor. Ye Guan mengerutkan kening. Di lingkungan tempat tinggal seperti ini, orang yang paling normal sekalipun akan mudah mendapat masalah. Belum lagi mereka yang tinggal di sini adalah orang-orang biasa yang kondisi tubuhnya lemah. Ye Guan berjalan keluar untuk waktu yang lama dan akhirnya keluar dari area tersebut. Namun, ketika dia melihat pemandangan di luar, dia tercengang. Lingkungan luar bahkan lebih buruk. Di luar pemukiman, tanahnya hitam dan baunya lebih menyengat dibanding bau di pemukiman. Langitnya merah tua, dan hujannya bersifat korosif. Dibandingkan dengan luar, lingkungan di kawasan pemukiman itu sebenarnya jauh lebih baik. Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, ini adalah planet yang akan dimusnahkan." Xiao Ta berkata, "Kecuali Xiao Bai, tidak ada yang bisa mengubah tempat ini." Ye Guan terdiam. Sebuah planet yang akan dimusnahkan. Tepat saat Ye Guan tengah berpikir, di kejauhan, Zhu Tao dan yang lainnya kembali sambil membawa cangkul dan karung. Di sebelah Zhu Tao ada seorang wanita yang tampaknya berusia 40-an. Dia berkulit gelap dan mengenakan celana panjang linen yang sangat kasar, yang warna aslinya tidak lagi terlihat. Ye Guan mengenali orang ini. Dia adalah menantu Zhu Tao, dan semua orang memanggilnya Bibi Jiang. Ketika dia melihat Ye Guan, Zhu Tao menyeringai dan melambai.
Wajah Bibi Jiang tiba-tiba menjadi gelap. Ye Guan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Tao, biar aku yang membantumu membawanya." Sambil berkata demikian, dia mengambil karung itu dari tangan Zhu Tao. Zhu Tao ingin menolak, tetapi Ye Guan sudah membawa karung itu di pundaknya. Meskipun kultivasinya belum pulih, dia masih memiliki sedikit kekuatan. Zhu Tao masih sedikit malu, dan pada saat ini, Bibi Jiang di sampingnya tiba-tiba berkata, "Oh, lukamu sudah sembuh." Ye Guan menatap Bibi Jiang dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih kepada kakak Tao dan Bibi Jiang karena telah merawatku selama ini. Ketika aku menjadi kaya di masa depan, aku pasti akan membalas budi kalian." Zhu Tao menyeringai dan berkata, "Apa gunanya membayar atau tidak membayar? Itu semua hanya..." Bibi Jiang tiba-tiba menambahkan, "Kamu tidak perlu membalas budiku, Nak. Aku terus terang dan aku akan mengatakan apa yang ingin kukatakan. Aku katakan padamu, kamu sudah makan dan minum gratis di rumahku selama berhari-hari, jadi aku tidak akan membalas dendam padamu. Tapi, kamu tidak bisa makan dan minum gratis lagi. Kamu pergi sendiri, atau pergi menambang untuk menukar makanan." Zhu Tao segera menatap Bibi Jiang, memintanya untuk tidak berbicara terus terang lagi. Tetapi, Bibi Jiang melotot ke arahnya dan berkata, "Matamu kotor, ya?" Ekspresi Zhu Tao membeku. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bibi Jiang, saudara Tao, aku ingin pergi menambang bersama kalian." Bibi Jiang melirik Ye Guan dan berkata, "Jangan bilang aku mencoba membuatmu patah semangat. Bisakah kamu mengatasinya dengan tubuhmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Coba saja." Bibi Jiang mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, beberapa orang kembali ke rumah batu itu. Bibi Jiang dan Zhu Tao hanya memiliki 2 rumah batu. Ye Guan hendak kembali ke rumah batunya sendiri ketika Bibi Jiang tiba-tiba berkata, "Wah, rumah batumu adalah tempat tinggal Xiao Xin kita. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Jadi kamu harus segera mencari tempat baru. Oke?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Bibi Jiang berbalik dan pergi. Zhu Tao tersenyum pada Ye Guan, lalu berbalik dan mengikutinya masuk. Setelah Ye Guan kembali ke rumah batu, dia duduk di tempat tidur. Rencananya sekarang adalah bertahan selama sebulan. Setelah sebulan, ketika kultivasinya pulih, meskipun hanya ada 1 jam, dia akan dapat melakukan banyak hal saat itu. Pada saat ini, Zhu Tao tiba-tiba masuk, memegang semangkuk bubur nasi di tangannya. Dia meletakkan bubur nasi di depan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, kemarilah dan isi perutmu dulu." Ye Guan berkata, "Saudara Tao, apakah kalian akan pergi ke tambang sore ini?" Zhu Tao mengangguk, "Aku akan pergi lagi." Ye Guan berkata, "Kalau begitu aku akan mengikutimu." Zhu Tao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tubuhmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja sekarang." Sambil berbicara, dia meregangkan badannya sedikit. Zhu Tao memikirkannya, lalu mengangguk. "Oke." Sambil berkata demikian, dia meletakkan mangkuknya dan berkata, "Aku akan meneleponmu nanti." Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah Zhu Tao pergi, Ye Guan melihat bubur nasi di depannya dan mulai memakannya langsung. Setelah setengah jam, suara Zhu Tao tiba-tiba terdengar dari luar rumah batu, "Adik Ye." Ye Guan segera bangun dari tempat tidur dan pergi keluar. Zhu Tao dan Bibi Jiang sudah mengambil karung dan cangkul. Zhu Tao bahkan memegang cangkul di tangannya. Ye Guan berjalan mendekati Zhu Tao, yang menyerahkan cangkul jahe kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk. Oke. Tak lama kemudian,
ketiganya mengikuti pasukan penambang ke area pertambangan. Saat itu tengah hari dan matahari sedang dalam kondisi terik. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kulit Ye Guan mulai mengelupas. Awalnya dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih bisa bertahan. Selama percakapan dengan Zhu Tao, saya mengetahui bahwa tambang ini juga memiliki kualitas yang berbeda-beda, yang terbagi menjadi tambang inferior, tambang superior, dan tambang kualitas teratas. Di antara semuanya, biji-biji yang lebih rendah lebih umum, tetapi kurang bermanfaat dan sulit dijual. Sebagian besar dari mereka adalah untuk penggunaan pribadi. Namun, biji-biji yang lebih tinggi berbeda. Mereka dapat ditukar dengan mata uang universal dunia ini, yaitu kristal-kristal roh. Tetapi 100 biji-biji yang lebih tinggi dapat ditukar dengan 1 kristal roh. Biji bermutu tinggi adalah yang paling berharga dan paling langka. 10 keping biji bermutu tinggi dapat ditukar dengan 1 kristal roh. Zhu Tao dan Bibi Jiang memanen sekitar 30 keping biji berkualitas tinggi setiap hari, dan pendapatan bulanan mereka adalah 5 hingga 6 kristal roh. Sebenarnya, seharusnya sekitar 10 kristal roh, tetapi setiap hari ketika mereka meninggalkan daerah itu, mereka harus membayar 1/10 dari pendapatan mereka kepada pasukan yang mengontrak daerah pertambangan. Meski begitu, jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan 10 kristal roh setiap bulan, seperti dengan menggali banyak biji berkualitas tinggi atau menemukan banyak hal bagus di tempat pembuangan sampah. Tetapi situasi ini jarang terjadi. Ye Guan juga mengetahui bahwa pasangan itu memiliki seorang putri bernama Zhu Xingran, yang berusia 17 tahun dan sedang belajar di Akademi Kuil di kota Anan, ratusan mil jauhnya. Meskipun pusat kekuatan dan pasukan teratas telah pergi, masih ada beberapa pasukan kecil. Kuil ini adalah salah satu pasukan terkuat di benua ini saat ini. Dikatakan bahwa jika orang-orang di benua yang ditinggalkan ini ingin meninggalkan tempat ini, kuil dan langit adalah satu-satunya pilihan mereka. Yang paling dibanggakan Zhu Tao dan Bibi Jiang adalah putri mereka, karena hanya ada 2 orang di zona pengungsian yang diterima di Tempel Cholege, dan putri mereka adalah salah satunya. Biaya kuliahnya juga sangat tinggi, membutuhkan 70 kristal roh selama setengah tahun. Oleh karena itu, Bibi Jiang dan Zhu Tao sangat berhemat dan tidak berani beristirahat bahkan sehari pun. Tetapi Anda dapat melihat bahwa mereka sangat bahagia. Bagi kebanyakan orang tua, selama anak-anaknya mampu, tidak masalah seberapa besar kesulitan yang harus mereka tanggung. Pada saat ini, Zhu Tao tiba-tiba berjalan ke sisi Ye Guan. Dia menyeka keringat di wajahnya dan menyeringai, "Kakak Ye, bisakah kamu mengatasinya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, lagi pula, dia pernah berlatih bela diri, jadi tidak ada masalah dengan kegigihan dan kemampuannya menanggung kesulitan." Zhu Tao mengangguk dan berkata, "Baiklah, bekerja keraslah." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meneruskan penggalian. Ye Guan tersenyum dan terus menggali. Saat hari sudah hampir gelap, Ye Guan telah menggali 5 keping biji berkualitas tinggi dan lebih dari 60 keping biji biasa. Ketika pekerjaan selesai, Zhu Tao datang. Dia melihat apa yang telah digali Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini sedikit kecil." Zhu Tao menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa untuk pertama kalinya. Ketika kamu sudah terbiasa, kamu akan bisa menggali lebih dalam." Ye Guan mengangguk. Oke. Ketika meninggalkan area penambangan, Ye Guan menyerahkan 1 biji berkualitas tinggi dan 6 biji berkualitas rendah. Ye Guan sangat tidak puas dengan hal ini karena menurut aturan, ia hanya boleh menyerahkan setengah biji berkualitas tinggi.
Tetapi aturan pihak lain adalah jika biji berkualitas tinggi kurang dari 10, ia akan dikenakan biaya 10. Dia sangat kesal mengenai hal ini, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Setelah kembali ke rumah batu, Ye Guan memberikan semua biji yang telah digalinya kepada Zhu Tao dan Bibi Jiang, tetapi Zhu Tao menolak untuk mengambilnya. Akhirnya, Ye Guan tidak punya pilihan selain memasukkan semua biji ke dalam rumah batu. Dengan cara ini, Ye Guan mengikuti Zhu Tao dan istrinya untuk menggali selama 10 hari lagi. Ia beruntung dan berhasil menggali banyak biji berkualitas tinggi. Akhirnya, dengan bantuan Zhu Tao, ia menukarnya dengan 3 kristal roh. Dia juga bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke kota Anan. Dia ingin lebih memahami benua terlantar ini. Untuk tujuan ini, ia secara khusus bertanya kepada Zhu Tao bagaimana cara menuju kota Anan. Jawaban Zhu Tao kepadanya adalah bahwa hanya ada 2 cara untuk pergi ke kota Anan. Yang pertama adalah mengikuti konvoi pemilik mobil tambang, dan yang kedua adalah menunggu putri mereka kembali dan pergi bersamanya. Tidak mungkin Ye Guan hanya bisa menunggu. Beberapa hari kemudian, Zhu Tao dan istrinya tidak pergi menambang. Sebaliknya, mereka bangun pagi-pagi dan pergi membawa tas besar berisi barang-barang. Sebelum pergi, Zhu Tao menelepon Ye Guan. Selama percakapan, Ye Guan mengetahui bahwa putri mereka Zhu Xingran telah kembali, dan mereka akan mengiriminya barang-barang yang telah disiapkan dan biaya kuliah. Ketika Ye Guan bertanya mengapa Zhu Xingran tidak pulang, keduanya tetap diam. Bersambung.